Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Astika Permana. Di sini saya dari Prodi SI dengan NIM akhir 1041 dari kelas Algoa. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perbaikan nilai untuk UTS di minggu lalu. Yang pertama, yaitu ada soal mengenai FISBUS 9875 nomor 1. Di sini disebutkan bahwa input formatnya itu baris pertama merupakan jangkauan akhir dari permainan, dan juga permainan dimulai dari menghitung angka 1. Untuk outputnya sendiri itu, jika semisal kelipatan 3, dia harus fis outputnya. Jika 5, harus bus. Dan juga jika kelipatan 3 dan 5, maka harus outputnya itu fis bus. Nah, dari kode ini sendiri, yang pertama itu saya buat variable n untuk menampung input dan diubah dalam bentuk integer. Dan juga selanjutnya kita buat perulangan menggunakan for i in range 1, n plus 1. Di sini maksudnya yaitu eh, kita membuat perulangan yang dimulai dari 1 dan juga akan terus bertambah sebanyak jumlah n atau input yang dimasukkan. Terus jika eh, apa namanya i yang di yang dikeluarkan itu habis dibagi 0 dan 5, ya maka kita print tuh FISBUS gitu. Jika semisal hanya habis dibagi 3, maka hanya print FIS. Jika semisal dibagi 5, maka print bus. Jika tidak, maka print semuanya gitu. Mungkin bisa langsung dicoba. Mungkin saya coba dengan 15. Nah, berikut untuk outputnya. Pertama itu 1, 2. Terus 3 itu diganti FIS. Karena 3 itu sesuai soal harus diganti FIS. Jika 5, mau diganti bus. Maka terus jika 15 diganti FIS bus. Begitu. Terus lanjut oleh soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini soalnya itu mengenai bilangan prima. Di sini itu eh, input formatnya itu ada dua buah integer yaitu n dan m. Yang pertama itu harus lebih kecil daripada yang kedua. Jika tidak lebih kecil, maka akan muncul eh, print sebuah perintah untuk menyebutkan bahwa itu memang salah gitu. Jadi untuk penjelasan kodenya itu, yang pertama saya membuat variabel nilai n dan juga nilai m di sini untuk menampung inputan dari kedua ini. Jika n lebih besar daripada m, maka salah. Karena harusnya m itu lebih besar daripada n. Maka keluarlah print input tidak valid, pastikan bahwa n lebih kecil daripada m gitu. Jika sudah benar m lebih besar daripada n, maka kita inisiasi dulu untuk jumlah primanya dulu. Yang pertama pastinya 0 untuk inisiasi awal. Lalu selanjutnya kita buat perulangan dengan for angka in range nilai n plus 1, nilai m. Di sini maksudnya itu untuk uh, membuat sebuah jangkauan dari nilai n yang dimasukkan ditambah 1 hingga nilai m gitu. Lalu kita set bahwa variabel primanya itu true di awal. Jika variabel angkanya itu kurang dari 2, maka prima berubah jadi false. Selain itu, jika jika tidak kurang dari 2, maka berubah ke else ini. Untuk di else ini, kita buat untuk pembaginya untuk mencari bilangan prima yang dimaksud begitu. Jika for pembagi in range 2 di koma integer angka dipangkatkan 0,5 plus 1. Jika jika hasil angka dan juga pembagian di for dari 0, maka primanya false. Dan berarti bilangan primanya itu nggak ada gitu. Jadi di break, berhenti sampai situ. Jika ada bilangan primanya, maka ditambahkan sebanyak jumlah prima yang dimaksud begitu. Lalu jika sudah ketemu, maka di print hasil jumlah primanya berapa gitu. Jadi misalnya ini saya coba dengan
19 dan juga 40, maka akan keluar 4 begitu. Lalu untuk soal selanjutnya, jadi soal nomor 3, di sini disebutkan bahwa ada soal mengenai detektif Budiono Siregar. Aturannya yaitu di sini kita itu harus menemukan berapa jumlah kata yang ada di kalimat yang dimaksud begitu. Jadi mungkin ini bisa langsung dicoba. For character in pesan, mohon maaf, ini dimulai dari input yang ditampung di variabel pesan. Di sini saya membuat variabel pesan dan untuk menampung input oleh user. Dan juga untuk ini saya menggunakan dictionary, yang mana saya membuat variabel frekuensi karakter untuk menampung dictionary kosong sebagai inisiasi awal. Lalu untuk ini kita itu menghitung berapa sih jumlah karakter dalam pesan yang dimaksud itu. Jadi kita buat perulang dulu dengan for karakter in pesan. Jika ada spasi maka diabaikan begitu. Lalu lanjut, jika karakter itu ada di dalam frekuensi karakter yang dimaksud, maka itu tetap 1 begitu. Jika tidak, maka itu bertambah 1 sesuai dengan jumlah karakter yang dimaksud begitu. Lalu kita buat perulangan lagi untuk menampilkan berapa sih jumlah tiap karakter itu. Jadi semisal kita buat for karakter in frekuensi karakter lagi, itu kan untuk membuat berapa sih sebenarnya, misal jumlah huruf pertama itu berapa begitu. Jadi kita buat huruf, lalu karakternya apa, jumlahnya jumlah pesannya berapa, dan juga jumlah untuk huruf itu di sebuah kata itu berapa gitu, pakai frekuensi karakter dan cross siku karakter. Jadi mungkin bisa langsung dicoba sesuai dengan ini, yaitu kapal laut. Nah, berikut untuk outputnya gitu. Lalu untuk soal keempat itu terdapat untuk keyboard rusak ya. Jadi di sini itu susah soal itu saat mengetik itu huruf E dan D tidak bisa ditampilkan karena rusak begitu. Lalu kita itu diminta untuk menghitung berapa jumlah kata rusak yang diketik begitu. Jadi untuk yang pertama itu saya membuat variabel kalimat yang digunakan untuk menampung input dari pengguna begitu. Lalu kita inisiasi variabel awal dengan variabel jumlah kata rusak begitu. Dan juga untuk kata rusaknya kita setting secara false begitu. Untuk mendeteksi huruf yang rusak yaitu E dan D gitu. Setelah itu untuk apa namanya? Mengetahui input dari sebuah kalimat, kita menggunakan for karakter in kalimat. Jika karakternya E atau D, maka kata rusaknya menjadi true begitu. Selain itu, jika memiliki spasi, maka itu tidak dikaitkan begitu. Dan juga kata rusaknya menjadi false karena tidak diikutkan dengan E dan juga D gitu. Nah, jika ada kata rusak setelah pengecekan loop selesai, maka akan bertambah 1 sesuai dengan jumlahnya nanti berapa begitu. Jadi mungkin bisa langsung dicoba di outputnya di terminal ini dengan kata-kata hello world. Nah, 2. Berikut output 2 dikarenakan ada E dan juga D di hello world. Lalu untuk soal kelima ini terdapat medium, yaitu mengenai mencari pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan yang menghasilkan output sesuai gitu. Jadi misal ada input 1, 2 sampai 9, maka jika ada input misal 1 sampai 9 dan targetnya 5,
maka yang keluar adalah 1, 4. Karena 1 tambah 4 adalah 5. Dan juga 2 tambah 3 hasilnya adalah 5 juga begitu. Baik, berikut untuk kodenya sendiri. Yaitu yang pertama itu dibuat variabel daftar underscore angka yang digunakan untuk menampung inputan dari pengguna begitu. Lalu ada juga inputan untuk target untuk menampung berapa sih target yang diinginkan untuk dari pengguna itu berapa gitu. Lalu setelah itu kita buat variabel angka underscore list yang digunakan untuk uh, membuat mohon maaf, yaitu untuk membuat uh, split input string itu menjadi daftar angka begitu. Jadi menggunakan dot split dengan koma. Lalu kita buat menjadi string menjadi integer dengan menggunakan for i in range length itu panjang dari angka underscore list yang udah kita split tadi gitu. Jadi nanti ada angka underscore list menggunakan prinsip i yang mengubah angka list di awal tadi menjadi integer begitu. Lalu untuk pasangannya sendiri kita buat menjadi variabel kosong dulu. Lalu selanjutnya ada for. For ini merupakan perulangan yang digunakan untuk mencari target yang diinginkan gitu. Jadi dimulai dengan for i in range untuk panjangnya dari angka underscore list yang tadi di awal. Lalu kita buat for lagi, for j in range, koma i plus 1 dari i yang ada di atasnya ini. Lalu kemudian panjangnya itu kita buat dari len angka list lagi. Jika uh, jika angka list i ditambah angka list j sama dengan target, maksudnya itu angka list i itu variabel pertama yang ditemukan ditambah variabel kedua yang ditemukan sama dengan itu jumlahnya target begitu, maka akan muncul di append angka list i itu berapa dan juga angka list j itu berapa begitu. Lalu ditampilkan dengan print pasangannya itu berapa. Jadi semisal ini dicoba mulai 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Targetnya itu kita buat 5. Yang akan muncul 1,4 dan juga 2,3. Karena 1 tambah 4 itu 5, 2 tambah 3 itu juga 5 begitu. Lalu lanjut untuk soal nomor 6. Ini tuh terdapat soal untuk menentukan apakah kata yang diketik itu berasal dari tangan yang sama atau tidak begitu di soal nomor 6. Yang pertama itu kita buat mohon maaf, yang pertama itu saya buat itu dari variabel tangan kiri dan juga tangan kanan. Ini tuh saya dapatkan dari soalnya. Lalu kita minta inputan dari pengguna, yaitu dengan variabel kata dengan inputan kosong untuk di lower gitu. Jadi biar katanya itu huruf kecil semua. Lalu kita buat variabel tangan yang digunakan, kita buat nun untuk inisiasi awal gitu. Kenapa begitu? Karena nanti untuk pengecekan kondisi di pengetikannya gitu. Jadi kita buat nun dulu. Lalu kita memeriksa huruf yang diketikkan. Kita buat for perulangan untuk mengeceknya. Jadi for huruf in kata, jika huruf itu ada di tangan kiri, maka tangan yang digunakan itu menjadi nun. Lalu kita buat tangan yang digunakan itu menjadi kiri begitu. Jika tangan yang digunakan tidak kiri, maka kita buat jadi false begitu. Lalu kita break karena itu salah begitu. Lalu jika hurufnya ada di tangan kanan, kita buat sebaliknya dari kode sebelumnya begitu. Jika tidak ada huruf yang berbeda tangan, berarti semuanya itu kan di tangan yang sama begitu. Jadi kita print true. Jadi mungkin kita coba di sini. Mungkin kita buat hello. Nah, itu di sini false. Karena
eh, karena dia itu hurufnya itu ada diketiknya itu di berbeda tangan gitu. Lalu lanjut ke soal nomor 7. Di sini tuh terdapat file rusak begitu. Yang mana singkatnya itu dadanya tergeser bilangan aslinya itu sebesar 5 gitu. Jadi di awal kita itu mohon maaf, di awal saya itu membuat variabel pesan gabungan yang digunakan untuk menampung input dari pengguna gitu. Lalu kita inisiasi awal untuk pesan 1 dan juga pesan 2 gitu. Yang rusak itu apa aja. Lalu kita tuh memisahkan karakter yang ada menggunakan for. Kita tuh for i in range seberapa banyak baiknya itu dari pesan gabungan yang diinginkan oleh pengguna gitu. Jika eh, i habis dibagi dua, maka pesan satu itu append di pesan gabungan dengan kurung siku i gitu. Jika tidak, maka pesan dua yang akan di append. Lalu kita akan mengubah huruf ASCII yang tadinya kegeser 5 di posisi awal gitu. Jadi pesan satu aslinya itu eh, kita buat string kosong untuk dijoinkan. CHR ini eh, mencari karakter dari ort huruf ini mengubah ASCII menjadi sesungguhnya begitu. Karena tadi itu kegeser 5, jadi kita kurangi 5 begitu. Lalu kita membuat perulangan untuk for ke pesan satu yang ada di awal sebagai inisiasi begitu. Lalu jika sudah ketemu, maka kita print pesan satunya apa, lalu pesan duanya apa begitu. Jadi mungkin sesuai soalnya saya copy. Nah, untuk sebenarnya itu tipe soal dan mudah aja begitu. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.